Selamat pagi. Bisa kelihatan? Bisa. Belum di slideshow aja. Oke. Ya, pada pagi hari ini kita sama-sama menikmati ya kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau kita menikmati sesuatu tapi kita tidak mengetahui apa yang kita nikmati, kan susah ya Bapak Ibu. Kita mau menikmati tapi kita nggak tahu apa yang kita mau nikmati itu ya. Jadi akhirnya kita pun hanya sibuk melogikakan ya segala sesuatu. Yang saya alami ya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, semakin kita menyelami dan berusaha menikmati pribadi Tuhan, kita menyadari bahwa pribadi Tuhan itu tidak bisa kita logikakan ya. Tidak bisa kita selami dengan pikiran kita yang terlalu sempit, yang terlalu kecil ini. Nah, jadi marilah pada waktu-waktu ini di mana masalah mungkin begitu banyak ya di luar sana, marilah kita fokus ya untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Ya, karena itu sesuatu yang luar biasa ya di dalam kehidupan kita, sesuatu yang bisa mengatasi segala masalah, yang bisa bertahta ya di atas segala problem ya di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang kita sama-sama boleh belajar ya Bapak Ibu, boleh kita renungkan ya bahwa dunia ini kan nggak ada yang pasti ya. Dunia ini semuanya memberikan satu ketakutan ya, memberikan satu hal yang nggak ada yang pasti ya. Kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan ya. Orang bilang kemarin Singapura akan dibuka ya. Jadi sekarang masih ditutup ya. Kemarin katanya new normal. Nah, sekarang PPKM level 3 ya di Batam. Jadi kita nggak tahu kapan masa pandemi ini akan berakhir dan orang berusaha masuk ke dalam situasi new normal, tetapi juga sulit ya. Semuanya serba tidak pasti. Ya. Kita nggak tahu apakah nanti pandemi ini akan semakin buruk ya, atau kita sampai kita dipanggil Tuhan, pandemi ini akan terus berjalan ya. Jadi nggak ada yang pasti. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kasih karunia Tuhan ya itu yang pasti. 2 Timotius 4 ayat 18 ya. Tuhan Yesuslah yang sanggup menyelamatkan saya dari segala ancaman ya di TSI. Dan pada akhirnya dia akan membawa saya dengan selamat ke dalam kerajaannya di surga. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup membebaskan kita semua dari segala yang jahat ya Bapak. Dari segala yang jahat, dari apapun yang jahat. Dan janjinya yang pasti dia akan membawa kita dengan aman ya. Membawa kita dengan aman. Jadi membawa kita tidak juga di dalam suasana penuh bahaya ya,
dalam suasana yang mengerikan, ya, dalam suasana yang penuh ketidakpastian, tetapi Dia akan membawa kita dengan aman di dalam kerajaan surga. Ya. Jadi hanya kasih karunia Tuhan yang pasti. Ya. Jadi yang pertama yang kita sama-sama boleh renungkan pada pagi hari ini adalah hanya kasih karunia Tuhan yang pasti. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan satu kepastian. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa memberikan kepastian melalui kasih karunia-Nya. Bahwa Dia akan membebaskan, menyelamatkan kita. Hanya Dia yang sanggup menyelamatkan kita dari segala yang jahat. Dan hanya Dia yang akan membawa kita dengan aman dan selamat ke dalam kerajaan-Nya yang di surga. Ya. Nah, kalau kita menerima kebaikan Tuhan, ya, ada orang yang juga sebagian yang memandang satu kebaikan Tuhan itu sebagai sesuatu yang umum, ya Bapak Ibu. Matahari kan bersinar, ya, untuk orang baik dan juga untuk orang jahat, ya. Hujan juga diberikan, oksigen ya juga diberikan. Tuhan tidak memilih-milih apakah orang yang mendapat oksigen itu orang yang baik atau orang yang jahat, orang yang percaya ataupun orang yang tidak percaya, orang yang memuji dan memuliakan Tuhan atau orang yang menghujat Tuhan. Semua mendapat anugerah yang sama. Tetapi pada pagi hari ini kita boleh merenungkan bahwa hanya kasih karunia yang sifatnya pribadi, Bapak Ibu. Private and confidential, ya. Kalau Pak Susilo terima kartu kredit dari bank, itu amplopnya pasti ditulis private and confidential, ya, pribadi dan rahasia. Ya. Jadi hanya Pak Susilo yang boleh buka kredit card itu. Bu Ervi nggak boleh ya Bu ya. Jadi hanya Pak Susilo yang boleh buka, PIN-nya pun hanya beliau yang tahu. Ya. Jadi kasih karunia itu Bapak Ibu sifatnya personal, sifatnya pribadi, melalui pribadinya. Ya. Kalau hukum Taurat, ya Yohanes 1 ayat 17, kalau hukum Taurat itu diberikan oleh messenger, ya. Jadi kalau saya mau kirim paket ya ke tempat Ane, ya saya kirim pakai GoSend, ya. Jadi saya masukkan aplikasi Gojek, tukang ojeknya datang ya ke rumah saya untuk mengirim barang yang saya titipkan. Diberikan oleh perantara, ya, diberikan oleh Musa, ya. Tetapi kasih karunia dan kebenaran, Tuhan Yesus nggak mau kasih karunia itu melalui perantara. Kasih karunia itu dibawa oleh pribadinya sendiri, ya, oleh Tuhan sendiri. Jadi pribadi dan rahasia. Sifatnya adalah privilege, ya. Sifatnya betul-betul istimewa. Tuhan tidak memakai perantara manusia untuk membawa kasih karunia itu. Tetapi Tuhan sendiri yang datang. Ya. Kebenaran, kasih karunia dan kebenaran datang oleh pribadi Kristus. Ya. For the law was given through Moses. Ya. Hukum Taurat diberikan melalui Musa. Tetapi kasih Tuhan yang tidak pernah gagal dan kasih setianya itu datang melalui Yesus Kristus. Ya. God's unfailing love and faithfulness, ya, luar biasa, ya. Kasih setia Tuhan dan kasihnya yang tidak pernah gagal, ya. Walaupun begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan, tetapi kasih Tuhan tidak pernah gagal menjangkau pribadi kita. Begitu banyak pelanggaran yang sudah kita lakukan. Begitu banyak ketidaksetiaan setiap kita kepada Dia. Tetapi Dia tidak pernah gagal, Bapak Ibu. Kasihnya selalu menjangkau kita. Kasihnya selalu menjangkau pribadi setiap kita. Makanya hanya kasih karunia, ya, yang bersifat pribadi. Menjangkau setiap pribadi kita. Kita sudah menerima bukti kebaikan hatinya. Dan ajaran yang benar. Ya, ajaran yang benar.
yang pantas kita percaya melalui Yesus yang adalah Kristus. Kasih karunia datang bukan melalui perantara, bukan melalui manusia, bukan melalui nabi, tetapi kasih karunia datang melalui pribadi anaknya sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia itu, Bapak Ibu, menyingkapkan ya pribadi Tuhan. Melalui kasih karunia, saya belajar untuk mengenal siapa Tuhan itu sebenarnya. Melalui kasih karunia, saya belajar melihat siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya. Kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi sudah mendapat kelahiran yang baru dari Allah dan mengenal Dia. Dan beginilah cara Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia mengutus anaknya yang satu-satunya ke dalam dunia ini, supaya kita bisa menerima hidup kekal melalui anaknya itu. Melalui kasih karunia, saya melihat pribadi yang luar biasa. Melalui kasih karunia, saya merasa istimewa, saya merasa spesial di mata Tuhan. Karena tidak hanya matahari, oksigen yang saya nikmati, Bapak Ibu, tetapi kasih karunia pribadinya sendiri. Saya menerima kasih yang begitu besar. Dosa-dosa dan pelanggaran yang saya lakukan tidak dilihat Tuhan. God's unfailing and faithfulness itu hadir di dalam pribadi setiap kita. Dia tidak pernah gagal melihat kegagalan-kegagalan kita. Dia tetap setia. Dia tetap menjangkau kita. Setiap pagi, kasih setianya selalu baru. Terlepas daripada kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan pada hari yang sebelumnya, pada waktu-waktu yang sebelumnya, dan terlepas Tuhan sudah mengetahui bahwa mungkin hari ini kita akan melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita akan melakukan dosa, tetapi kasih karunia-Nya tidak pernah gagal. Unfailing love and faithfulness itu luar biasa. Jadi melalui pribadinya yang begitu luar biasa, melalui pribadinya yang penuh dengan kasih, karena kasih itu berasal dari Dia. Dialah sumber kasih itu. Maka saya mengalami satu pengalaman pribadi. Saya mengalami satu pengalaman bahwa Tuhan begitu mengasihi pribadi saya yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini. Maka dengan pengalaman pribadi ya, privilege and confidential tadi ya, bahwa Tuhan begitu melihat pribadi kita sebagai pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih, pribadi-pribadi yang patut untuk dikasihi, pribadi-pribadi yang patut untuk dirindukan dengan kasih setianya. Maka saya percaya bahwa kita boleh mengalami satu perubahan yang luar biasa. Kita boleh mengalami satu perubahan pola pikir yang luar biasa. Dari pola pikir kita bahwa Tuhan marah sama kita, Tuhan tidak peduli sama kita, Tuhan nggak sayang sama kita, kita boleh mengalami satu perubahan yang besar karena kasih karunia itu, karena kasih Tuhan itu sendiri. Tidak ada alasan lagi kita untuk masih bertanya, Tuhan Engkau di mana? Tuhan apakah Engkau mengasihi aku? Tidak ada alasan lagi Bapak Ibu untuk kita masih menanyakan hal-hal seperti itu, karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang begitu pribadi. Kasih Tuhan yang menjangkau pribadi kita. Kasih Tuhan yang datang melalui pribadi anaknya. Kasih Tuhan yang begitu spesial buat setiap kita Bapak Ibu. Jadi nggak ada lagi alasan untuk kita masih mempersoalkan ya, masih mempersoalkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Masih menuntut kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena pribadinya sendiri sudah datang buat setiap kita. Pribadinya sendiri yang datang ke dalam diri kita. Apalagi yang mau kita minta dari Tuhan, Bapak Ibu ya. Apalagi yang mau kita tuntut ya dari Tuhan. Karena kasih karunia itu. Nah, kasih karunia itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Dia adalah kasih karunia itu.
Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima. Ini diberikan Bapak Ibu, makanya kita sering mendengar ya, kasih karunia Tuhan selalu baru. Karena apa? Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi setiap hari Bapak Ibu, setiap waktu kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi tidak hanya sekali kita menerima karena pengorbanannya di kayu salib, tetapi kita terus diperbaharui Bapak Ibu oleh pribadinya. Kristus telah menjadi manusia dan hidup di dunia ini di antara kita. Kasih karunia itu berbicara tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dia itulah kasih karunia dan kebenaran itu sendiri. Beberapa di antara kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan anak tunggal dari Bapa Surgawi. Kita sekalian, kita semuanya telah menikmati kasih karunia-Nya. Yaitu apa Bapak Ibu? Berkat-berkat-Nya yang melimpah ruah ke atas kita. Ya, sekali lagi ini pilihan, apakah kita mau hidup di bawah hukum Taurat? Karena Musa hanya memberikan hukum Taurat disertai tuntutan yang berat dan hukuman tanpa ampun. Ya. Tetapi Kristus membawa pengampunan yang penuh dengan kasih bagi kita. Tentu kita semua memilih ya untuk hidup di bawah kasih karunia. Kita nggak akan sanggup hidup di bawah hukum Taurat. Kita hanya sanggup hidup di dalam Kristus. Amin. Ya. Karena kalau kita hidup dengan harus memanggul dosa ya sepanjang kehidupan kita, maka kita nggak akan sanggup Bapak Ibu. Hukum Taurat diberikan supaya semua orang dapat melihat kegagalan mereka dalam mematuhi hukum-hukum Allah. Manusia diberi kebebasan, Bapak Ibu. Manusia diberi kebebasan. Adam dan Hawa diberikan kebebasan yang luar biasa besar, tetapi mereka jatuh ke dalam dosa. Dan hukum Taurat diberikan, namun manusia gagal. Tetapi makin kita melihat keadaan kita yang penuh dosa, makin nampak betapa melimpahnya kemurahan Tuhan, kemurahan Allah dalam mengampuni kita. Begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan. Begitu banyak pelanggaran yang sudah kita lakukan. Namun kita percaya bahwa sebelumnya dosa menguasai semua orang yang membawa mereka kepada kematian. Tetapi sekarang kita percaya bahwa kebaikan Allah menguasai kita. Amin. Mari kita ulangi bersama. Kebaikan Allah menguasai kita. Dan membenarkan kita di hadapannya. Sehingga apa? Tidak hanya karena kebaikan Allah menguasai kita dan berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Tetapi kita dibenarkan di hadapannya. Dan sehingga inilah tujuan yang sejati. Sehingga kita boleh memperoleh hidup kekal melalui Yesus Kristus. Tapi kalau kita tidak merenungkan ya kebaikan Tuhan, maka sulit untuk kita bisa menikmati kasih karunia, Bapak Ibu. Kita seringkali, ya saya seringkali karena sering mendengar ya tentang kasih karunia, seringkali menganggap sepele, ya seringkali menganggap enteng. Ya sudah, kasih karunia, Tuhan sudah menebus kita di kayu salib, selesai. Tapi pada pagi hari ini, mari kita boleh, bukan maksudnya kita mengingat-ingat ya masa lalu, mengingat-ingat hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, bukan. Tapi mungkin sekali-sekali kita boleh melihat apakah kita ini sudah hidup benar, kita sudah dibenarkan ya, kita percaya bahwa, tapi apakah kita sudah
sudah jadi orang baik, ya? Apakah kita nggak pernah melakukan dosa di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan di masa-masa yang lalu, bahkan mungkin di masa-masa yang sekarang ini, bahkan mungkin pagi tadi ya. Apakah kita sudah begitu sempurna sehingga kita boleh mengandalkan diri kita sendiri? Ya. Apakah kita sudah begitu baik? Apakah setiap kata-kata yang kita sampaikan selalu memberikan kesejukan ya buat orang-orang di sekitar kita, sehingga kita nggak perlu kasih karunia? Kalau saya merenungkan kehidupan saya, di mana saya masih banyak melakukan kesalahan, maka tangan saya mengulur menjangkau kasih karunia Tuhan. Saya nggak sanggup, Bapak Ibu, hidup tanpa kasih karunia-Nya. Begitu banyak kesalahan dalam kehidupan saya, begitu banyak pola pikir saya yang keliru tentang pribadi Tuhan. Maka saya nggak akan sanggup hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Pahami, mampu nggak kita menyelamatkan diri kita sendiri? Mampu nggak kita hidup tanpa Tuhan? Apakah kita sudah begitu hebat? Ya, apakah kita sudah begitu baik sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Kalau kita nggak sanggup, kita menyerah, kita nggak lagi mempersoalkan, Tuhan Engkau di mana? Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupanku? Tuhan, Engkau tidak adil, dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan. Stop, lakukan itu. Fokus kepada pemahaman bahwa kita yang butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita, Bapak Ibu. Hentikan kesombongan dalam kehidupan kita. Hentikan pikiran-pikiran bahwa kita bisa hidup sendiri. Hentikan pikiran-pikiran bahwa kita smart, ya, dalam area tertentu. Kita bisa survive tanpa Tuhan. Mungkin di masa yang lalu kita berpikir seperti itu, ya. Ada area-area di mana kita nggak perlu Tuhan. Hanya hari Minggu saja kita perlu Tuhan, atau hanya pada saat ada masalah saja. Tetapi dalam keseharian kita nggak perlu Tuhan, ya. Jadi kita taruh Tuhan di satu titik saja. Hentikan pola pikir seperti itu. Mari kita fokus bahwa di dalam setiap area kehidupan kita memiliki kebutuhan akan Allah. Kita nggak akan sanggup hidup sendiri tanpa Dia, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita sudah merenungkan bersama ya bahwa hanya kasih karunia yang pasti, ya. Hanya kasih karunia yang pasti. Kasih karunia itu bersifat pribadi, ya, personal. Dan kita pahami bahwa kita yang perlu kasih karunia itu. Walaupun kasih karunia itu diberikan karena begitu besar ya kasihnya kepada setiap kita. Tapi marilah sama-sama kita belajar, saya juga merenungkan kembali bahwa bukan Tuhan yang membutuhkan kita sebenarnya dengan pribadinya yang begitu agung. Setiap kita nggak sanggup hidup setiap hari dengan memikul dosa yang berkarung-karung ya Bapak Ibu. Kalau sehari ini sekarung ya dosa kita, kalau bisa dikarungin ya. Kebayang ya selama 47 tahun kehidupan saya. Berapa karung yang saya harus bawa setiap hari. Maka dengan pribadinya kita bisa menikmati ya hidup setiap hari tanpa harus memikul beban, tanpa harus memikul pengalaman-pengalaman masa lalu yang buruk ya, tanpa harus memikul pola pikir kita yang sesat ya seringkali. Pemahaman-pemahaman kita, kesombongan-kesombongan kita. Dan yang selanjutnya, untuk bisa kita menikmati ya, menikmati kasih karunia, maka kita harus menyadari bahwa
Kasih karunia itu anugerah yang terbesar, ya. Anugerah yang terbesar. Karena kalau kita tidak menyadari bahwa kasih karunia itu adalah anugerah yang terbesar, maka sulit bagi kita untuk bisa menikmati. Kita akan menganggap kasih karunia itu sebagai sesuatu yang biasa, yang memang ya harus Tuhan berikan. Ya kalau memang Tuhan sayang sama saya, ya sudah, berikanlah kasih karunia itu. Kalau enggak, berarti Tuhan enggak sayang. Ya. Tapi kalau kita boleh belajar untuk menikmati, apalagi di saat-saat sekarang ini ya, Bapak Ibu. Kita fokus bahwa anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita itu adalah kasih karunia. Kasih karunia itu adalah efficacious grace, ya, anugerah yang efektif. Ya. Karena kemurahannya, saudara diselamatkan karena iman kepada Kristus. Ya. Bahkan iman itu pun ya bukan dari saudara sendiri. Ya. Jadi kalau kita pada pagi hari ini boleh datang sama-sama beribadah, itu pun bukan dari kita sendiri. Ya. Dulu saya berpikir, Bapak Ibu, kalau saya boleh datang melayani, kalau saya datang boleh meluangkan waktu, ya, maka itu adalah karena kebaikan hati saya, ya, karena perjuangan saya yang boleh meluangkan waktu di waktu-waktu yang sempit, gitu ya. Tetapi saya menyadari ya pada akhirnya bahwa itu adalah bukan dari kita, bukan dari saya, melainkan juga merupakan satu karunia dari Allah. Keselamatan bukan upah perbuatan baik yang kita lakukan, sehingga tidak seorang pun di antara kita dapat menyombongkannya. Ya, nggak ada yang bisa kita sombongkan. Karena kasih karunia itu adalah sebuah anugerah yang betul-betul efektif. Ya, efektif, langsung tepat sasaran, Bapak Ibu. Ya, Tuhan memang sungguh luar biasa, ya. Nggak ada jalan lain, ya. Maka kasih karunia itu saja yang efektif, yang bisa menyelamatkan setiap kita. Karena kalau mau ditumpuk dengan perbuatan kita, nggak akan bisa. Pada akhirnya Tuhan kehilangan anak-anaknya. Kita kehilangan Dia. Karena kita nggak akan sanggup ya dengan perbuatan-perbuatan kita menambal dosa-dosa kita. Setiap ditambal bocor lagi, Bapak Ibu. Ditambal bocor lagi, ya. Ya seperti rumah, ditambal bocor, ditambal bocor. Ya. Tapi dengan kasih karunia, itu anugerah yang efektif. Nah, dan kasih karunia itu, kenapa kasih karunia itu adalah anugerah yang terbesar? Karena kasih karunia itu adalah irresistible grace, ya. Anugerah yang tidak bisa ditolak. Maka ya sayang sekali ya kalau ada orang yang tidak mau menerima kasih karunia Tuhan, yang masih saya mau mengandalkan perbuatan saya sendiri. Sayang sekali, ya. Maka kita boleh beritakan kasih karunia itu, Bapak Ibu. Itu kasih karunia anugerah yang irresistible. Domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku pun mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya. Kita sebagai domba-domba Tuhan, kita mengenal suara Tuhan, dan kita boleh mengikuti Dia sampai pada akhirnya. Ya. Seperti profile picture-nya Pak Teddy, ya. Start with Jesus, stay with Jesus, end with Jesus. Ya. Kita mulai dengan Tuhan Yesus, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kita akhiri ya pertandingan kita dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus, ya. Terus bersama-sama dengan Dia. Benar-benar irresistible, Bapak Ibu. Kasih karunia itu benar-benar irresistible, ya. Nggak bisa kita tolak. Ya. Dan kenapa anugerah yang terbesar? Ya? Kasih karunia itu kenapa menjadi anugerah yang terbesar? Karena kasih karunia itu cukup, ya, sufficient buat setiap kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, ini pada saat Rasul Paulus sakit ya Bapak Ibu. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, dalam firman Allah yang hidup, setiap kali ia berkata, ini Yesus berkata kepada Rasul Paulus, tidak, tetapi
Ya, setiap kali Rasul Paulus mengeluh, ya, mungkin pada saat Rasul Paulus sakit, ya, Tuhan Yesus berkata, tetapi aku menyertai engkau. Ya. Hanya itulah yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Ya. Ini luar biasa. Ya. Kita harus benar-benar berlutut, berserah kepada Tuhan, di mana kuasanya akan bekerja. Kuasa Tuhan diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Kalau kita masih gagah, kalau kita masih sombong, kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kuasa Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita boleh berlutut, kita boleh berserah, kita boleh mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita, seperti Rasul Paulus, maka kita boleh bergembira, Bapak Ibu, menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus, dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan kita sendiri. Di saat kita berserah, di saat kita berlutut, di saat kita boleh menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangannya. Di saat kita boleh menyerahkan kekhawatiran-kekhawatiran kita akan pandemi ini ke dalam penyertaannya. Kuasa Tuhan sempurna bekerja di dalam kehidupan kita. Kita boleh menikmati kasih karunia-Nya menyertai kehidupan kita. Tetapi kalau kita hanya fokus ya kepada logika-logika dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup dituntun oleh logika itu, Bapak Ibu. Kita tidak dituntun hidup dengan kasih karunia. Kita dituntun oleh hidup dengan logika-logika, dan seringkali logika itu menyesatkan kita. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama boleh mengubah ya. Ubah pikiran kita. Boleh kita berkata, Tuhan Yesus, aku mengundang pikiran Kristus dalam kehidupanku, supaya aku bisa menikmati kasih karunia-Mu. Bagaimana pikiran kita bisa align, ya? Bagaimana kuasa-kuasanya bisa bekerja dalam kehidupan kita, bisa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita di dalam situasi pandemi ini, kita bisa menjadi berkat, Bapak Ibu. Bagi begitu banyak orang. Bukan dengan kita mengeluh, ya, bukan dengan kita bersungut-sungut, bukan dengan kita meratapi ya situasi pandemi ini, menyalah-nyalahkan orang lain atau pemerintah, tetapi kita boleh menjadi berkat di masa-masa yang sulit ini. Kata-kata kita boleh mengandung kuasa, ya, karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Untuk bisa menikmati kasih karunia, ya, kita harus fokus kepada karya salibnya. Kalau kita nggak fokus kepada karya salibnya, sulit Bapak Ibu untuk kita bisa menikmati kasih karunia-Nya. Karena karya salibnya itu adalah karya yang terbesar. Ya. Allah tidak berniat mencurahkan murka-Nya ke atas kita, melainkan menyelamatkan kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mati untuk kita, sehingga kita dapat hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Ya, entah kita masih hidup, maksudnya pada saat kita hidup sekarang ini, Tuhan datang. Atau pada saat kita sudah mati, pada saat Ia datang lagi. Ya, itu janji Tuhan, Bapak Ibu, melalui karya salibnya. Nah, dalam Lukas 23 ayat 43, ini pada saat Tuhan Yesus disalib ya Bapak Ibu. Ada penjahat yang di sebelah Dia. Tuhan, ingatlah aku apabila Engkau datang lagi sebagai Raja. Dan Tuhan menjawab bahwa, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku
di Firdaus. Ya. And Jesus replied, "Today you will be with me in paradise. This is a solemn promise." Ya. Ini adalah janji yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Ya. Janji yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Nikmati karya salibnya. Nikmati pengorbanannya. Pada saat kita melihat setiap hari Paskah ya, kita sering menonton film tentang bagaimana Tuhan Yesus disalib. Kita tidak perlu meratapi lagi, ya. Kita hanya perlu menikmati ya, karyanya yang begitu besar. Ya. Kita nggak perlu bersedih kenapa Tuhan disalib. Karena itu adalah karya yang terbesar di dalam kehidupan kita. Dan itu yang perlu kita nikmati. Nikmati pengorbanannya. Supaya kita bisa bersyukur ya Bapak Ibu. Nah, ini siapa yang mau ngopi ya silakan ngopi dulu. Kalau berusaha menyelami pribadi Tuhan, itu memang nggak mudah, Bapak Ibu. Karena pribadi Tuhan itu begitu besar, begitu agung di dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur bahwa kita bisa menikmati Dia melalui Roh Kudus ya. Roh Kudus yang menjelaskan ya tentang pribadi Kristus ya. Oleh Roh Kudus kita menjadi tahu dan mengerti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, sedang lakukan, dan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Semua yang Bapa miliki adalah milikku juga. Itulah sebabnya aku berkata bahwa Roh Penolong itu akan menyampaikan kepada kalian apa yang Dia terima dari aku. Ya. Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Saya percaya bahwa pada waktu ini juga, detik ini juga, Roh Kudus sedang berbicara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus sedang menjelaskan, Roh Kudus sedang merefleksikan pada masa yang lalu apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Pada saat kita mengalami masalah-masalah, Tuhan menolong, ya, begitu banyak pertolongan Tuhan. Dan sekarang ini apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kita, dan apa yang akan Tuhan Yesus lakukan. Masa depan seperti apa yang Tuhan sedang rencanakan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang indah ya untuk setiap kita. Itu yang Tuhan rencanakan. Itu yang Roh Kudus jelaskan buat setiap kita. Apa yang harus kita ikuti ya supaya rencana-rencana Tuhan itu boleh termanifestasi di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu memberikan kekuatan ya. Dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, ya. Jadi hanya melalui kekuatan Roh Kudus kita boleh berlimpah-limpah di dalam pengharapan, ya. Dan dalam TSI kita tidak pernah berputus asa, ya, sebab melalui kekuatan kuasa Roh Kudus itu kita memiliki harapan yang pasti. Dalam situasi pandemi ini, kenapa kita masih bersuka cita? Kenapa kita masih memiliki pengharapan? Kenapa kita masih fokus untuk beribadah, membaca firman Tuhan? Karena Roh Kudus itu yang memberikan kita kekuatan, Bapak Ibu. Ya. Rohnya, Roh Tuhan diberikan kepada setiap kita, ya, supaya melalui pribadi Roh Kudus itu kita mengerti, ya, kita memahami. Dan Roh Kudus itu yang mengajar, mengingatkan, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua tentang apa yang telah kukatakan kepadamu. Ya, firman Tuhan yang selalu diingatkan berulang-ulang kepada setiap kita, ya, oleh Bapak Gembala, itu selalu ya menyegarkan setiap kita,
mengingatkan kita tentang apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan ya kepada setiap kita. Diulang-ulang ya. Sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan, Bapak Ibu. Sadar atau tidak, ya walaupun itu berulang-ulang kita dengar, maka itu memberikan kekuatan kepada setiap kita, memberikan satu pengharapan. Melalui kuasa Roh Kudus itu, melalui kuasa firman Tuhan itu, kita memiliki harapan yang pasti, ya. Luar biasa. Ya, saya sering dengerin firman Tuhan dengan ngantuk-ngantuk ya. Mungkin kadang-kadang kita juga ngelamun ya, mikirin yang lain dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Bapak Ibu, melalui firman Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, kita memiliki sumber pengharapan. Ya. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Ya, walaupun pandemi mungkin red zone ya, atau apapun juga, situasi apapun yang kita hadapi, tetap kita bisa berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kedengarannya tidak masuk akal, tidak logis kan Bapak Ibu. Situasi tidak baik, tetapi kenapa kita berlimpah-limpah dalam pengharapan? Ya, karena sekali lagi kita jangan berpikir dengan logika, biarlah pikiran Kristus yang ada di dalam setiap kita. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kita. Maka kalau kita bisa fokus ya, membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka kita bisa menikmati kasih karunia. Tadi sebagai flashback ya, bahwa hanya kasih karunia itu yang pasti ya. Kasih karunia itu bersifat pribadi. Kita menyadari bahwa kasih karunia itu adalah anugerah yang terbesar ya. Anugerah yang efektif ya. Anugerah yang sufficient ya di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan itu cukup ya di dalam kehidupan kita. Kasih karunia itu yang efektif ya di dalam kehidupan kita. Nah, dan oleh kasih karunia Tuhan itu kita boleh memiliki pengharapan ya. Kita boleh memiliki kekuatan. Kita percaya ya bahwa melalui kasih karunia Tuhan ya, kita boleh bisa menikmati pribadi Tuhan. Sampai dengan kita nanti bertemu muka ya dengan Dia, dan kita menikmati Dia secara temu muka ya, secara face to face ya Bapak. Kalau sekarang kita boleh menikmati kasih karunia itu melalui Roh Kudus ya. Kita boleh menyadari apa yang sudah Tuhan lakukan di masa yang lalu. Kita boleh menyadari apa yang sedang Tuhan lakukan saat ini di dalam kehidupan kita, dan kita boleh sepakat akan apa yang Tuhan akan lakukan untuk masa depan setiap kita. Kita boleh sepakat dan kita boleh berkata amin. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatunya untuk kemuliaan-Mu. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi kita hidup di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Ada kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang kita terima setiap hari. Jadi kita fokus pada Kristus, ingat selalu karya salib Kristus yang telah menebus kita, ingat selalu pengorbanannya di tengah-tengah masalah, tetap lihat Kristus. Maka kita akan memperoleh kekuatan demi kekuatan yang daripada Tuhan, dan kita menjalani hidup bersama dengan Dia. Mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Kristus. Kita renungkan kebenaran firman. Kami bersyukur buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran kasih karunia-Mu yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Yang kami terima bukan karena kebaikan, kesalehan kami, tapi semata-mata karena pribadi-Mu, Tuhan Yesus, yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih karunia yang telah menyelamatkan setiap kami, yang kami terima melalui iman. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat karya salib Kristus. Ketika kami melihat karya salib Kristus, kami sungguh-sungguh boleh merasakan kasih karunia-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami menyadari bahwa kalau Engkau telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan-Mu yang begitu dahsyat, apalagi segala sesuatu yang lain. Dan kami bersyukur buat Roh Kudus yang Kau berikan dalam hidup kami, memimpin kami kepada kebenaran firman Kristus, dan terus membukakan kebenaran demi kebenaran Kristus. Kebenaran tentang kasih karunia Allah yang tak pernah habis dalam hidup kami, yang tak pernah dapat kami bayar dengan apapun.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami berdoa buat anakmu Pak Bagus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Kristus. Roh Kudus, hikmat, pengurapan kuasa-Mu menyertai kehidupan Pak Bagus keluarga. Kau bawa Pak Bagus makin mengenal Engkau dan pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Yes, Engkau yang memberkatinya dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kau memakai Pak Bagus keluarga untuk memberitakan Injil kasih karunia, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.